Bapak, kakak-kakak, adik-adik, dan saudara semuanya. Bagaimana kabarnya selama 1 minggu ini? Ya, bagaimanapun keadaan kita, tapi tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan ada, selalu menemani dan mengasihi kita. Ya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan hari ini Tuhan memanggil kita untuk datang beribadah padanya. Yuk kita sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kita sama-sama menghayati dan meyakini bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Alam semesta yang mengagumkan sudah Tuhan ciptakan, mengingatkan kita tentang betapa luar biasanya Tuhan Allah kita. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kau Allahku. Ibu, bapak, kakak-kakak, adik-adik, dan saudara semuanya, disadari atau tidak, kita mungkin melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang lain tanpa kita sadari. Kita mungkin melakukan hal-hal yang menyakiti suami, istri, menyakiti hati mama, papa, teman, atau saudara-saudara kita, membuat mereka terluka. Bahkan juga mungkin sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, yang kita menyakiti hati Tuhan. Secara tidak sengaja atau disengaja, kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Sekarang ini, ayo kita sama-sama memikirkannya kembali. Kita sama-sama mengakui dosa dan kesalahan yang mungkin masih sering kita lakukan di hadapan Tuhan.
Mari kita memohon supaya Tuhan mengampuni kita dan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, pribadi yang tidak sempurna dan sering melakukan kesalahan kepada Tuhan, kepada orang-orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan mendengar dan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berita anugerah pada hari ini akan kita dengarkan bersama dari Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itulah saudara yang menjadi berita anugerah bagi kita semua. Oleh kasih karunia-Nya kita semua diselamatkan. Kita bersyukur untuk berita anugerah ini, dan oleh karena penyelamatan Allah itu, mari kita hidup dalam damai dengan semua orang. Berjalan
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon terang Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih penyertaan-Mu. Engkau memberikan kepada kami kasih karunia yang besar. Dan dalam kasih karunia itu, kami dituntun untuk hidup dalam kasih. Hidup yang dipimpin oleh Kristus, Sang Gembala Agung. Dan dari situ, Tuhan memanggil kami untuk saling mengembalakan satu sama lain. Tuhan mengutus kami untuk menjadi gembala bagi bangsa-bangsa. Diberkatilah ya Tuhan, tekad kami mewujudkan panggilan-Mu, gembala bagi bangsa, melalui ketekunan mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami akan mendengarkan serta melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 7 sampai dengan 8. Kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 7 sampai dengan 8. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Ayat 7. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawanya pulang, keturunan kaum Israel, keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia akan mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Halo Ibu, Bapak, anak-anakku semuanya. Semoga hari ini kita merasakan kegembiraan karena di dalam Kristus ada sukacita selalu. Hari ini kita akan bersama-sama berbagi pengalaman iman karena Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung, ada bersama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah sharing pengalaman iman dari seorang saudara yang adalah penyintas COVID-19. Saudara ini menceritakan pengalamannya. Pada waktu ia merasakan tubuhnya sakit, ia mengatakan rasane koyo ketlindes truk. Saudara, ini yang diceritakan oleh saudara kita ini. Dia mengatakan, awakku loro kabeh, rasane kaya ketindes truk. Saya bertanya, lho apa awakmu wis tahu ketindes truk? Wah, sakit sekali. Pada waktu itu tulang-tulang rasanya itu nyeri, kepala cenut-cenut. Dan ketika saya sudah tidak bisa membawi lagi, saya merasa ini seperti gejala COVID. Nah, kemudian saya, kata teman saya ini, swab. Dan ternyata benar,
positif. Ini kata-kata yang sekarang ditakuti oleh banyak orang. Positif. Waktu itu saya lemes. Ketika kemudian dokter mengatakan sebaiknya Anda isolasi mandiri di rumah. Wah, ora karu-karuan rasanya. Ada banyak pertanyaan dalam diri saya. Lah besok kalau saya harus isolasi mandiri, piye? Siapa yang mencukupi kebutuhan sehari-hari? Untuk makan, bagaimana? Siapa yang akan memberi saya makan? Sementara saya tidak bisa kemana-mana. Pertanyaan-pertanyaan itu membuat saya merasa sesek. Membuat saya merasa semakin terpuruk. Kata isolasi mandiri membuat saya begitu tertekan. Ya, karena keadaan dan karena itu adalah saran dari dokter. Mau tidak mau saya harus mengikuti saran. Saya harus isolasi mandiri bersama keluarga dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan pada waktu itu ketika hari pertama memulai isolasi mandiri, rasanya begitu tertekan. Pertanyaan-pertanyaan seperti tadi masuk dalam hati dan membuat gelisah. Namun ternyata di luar dugaan, di luar apa yang saya pikirkan, kata sahabat kita ini. Ada banyak teman, ada banyak saudara, baik dari persekutuan di gereja maupun lingkungan, Pak RT, Pak RW, menyapa kami melalui media sosial. Menyapa kami dan bertanya, apa yang bisa kami bantu? Itu luar biasa, tidak pernah saya pikirkan. Dan yang lebih luar biasa lagi, yang tidak saya pikirkan, yang tidak saya pikirkan adalah selama isolasi mandiri, kebutuhan kami sehari-hari tercukupi. Bahkan berlebih. Ada banyak orang mengirimkan kepada kami makan baik untuk sarapan, makan siang, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain untuk kami olah sendiri. Kami sungguh terharu. Kami sungguh merasakan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Kami merasakan cinta kasih dari banyak orang yang berhati gembala. Kebaikan hati mereka seperti gembala yang baik, yang menuntun kami, yang mengarahkan kami. Sehingga ketika kami dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan kesepian, kami menjalani semua itu. Ada seorang sahabat yang mengirimkan kepada kami nasihat baik. Kalian tidak sendiri. Kami bersama-sama dalam derita, dalam gumul kalian. Kami merasakan cinta kasih dari banyak orang yang berhati gembala selama kami menjalani isolasi mandiri. Dalam situasi itu, kami merasakan campur tangan Allah yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah pengalaman dari penyintas COVID-19. Ada dukungan, ada cinta kasih, dan yang menarik ketika sahabat ini mengatakan ada dukungan, cinta kasih dari banyak orang yang berhati gembala. Hati gembala adalah hati yang peduli, hati yang berempati, hati yang tidak memikirkan dirinya sendiri, seperti seorang gembala. Seorang gembala akan hadir bagi domba-dombanya,
Dan dalam bacaan di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dalam Alkitab kita, metafora tentang gembala begitu akrab kita dengarkan. Metafora tentang gembala begitu sering kita dengarkan, dan itu masuk dalam batin kita, terutama ketika kita membaca misalnya Mazmur 23, Tuhan gembala yang baik, dan kita tentu sering menyanyikan itu. Mungkin anak-anak kalian bisa menyanyikan itu. Tuhan adalah gembalaku. Silahkan diteruskan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Metafora gembala begitu akrab di pendengaran kita, dan Tuhan Yesus juga mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Nah, metafora gembala ini memang diambil dari dunia peternakan. Dalam dunia peternakan, seorang gembala adalah seorang yang dipercaya oleh tuannya untuk menjaga kawanan dombanya, supaya ia terlindungi dari bahaya serangan binatang buas, supaya ia mendapatkan tuntunan menuju mata air agar mendapatkan air minum yang menyegarkan dirinya, supaya dituntun ke padang yang berumput hijau, di mana ia bisa mendapatkan makanan. Metafora itu kemudian dipakai di dalam Alkitab kita untuk menunjukkan model kepemimpinan. Maka ada seorang bernama Elrad Billy Matias yang menuliskan ensiklopedia Alkitab praktis, yang mengatakan, di zaman Alkitab, gembala adalah pemelihara domba, suatu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh kaum pria maupun wanita, orang tua maupun anak-anak yang masih muda. Meskipun tugas itu berat, tugas itu berbahaya, namun mereka mengerjakan, karena itu adalah panggilan, itu kepercayaan. Yang dikatakan oleh Billy Matias ini menarik. Pekerjaan gembala adalah sebuah kepercayaan, dan di situ mengandung risiko. Pekerjaan yang berat, berbahaya. Ya, berat, berbahaya. Karena ketika menggembalakan domba, ada tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam misalnya, domba-domba belum tentu mengikuti yang dikatakan oleh gembalanya. Ada saja domba yang ngeyel, domba yang nakal, lari kemana-mana, tersesat. Maka si gembala harus mencari untuk mengembalikannya kepada padang rumput yang baik, padang rumput yang hijau, di jalan seperti yang dikatakan oleh si gembala. Dari dalam, tantangan masih ada. Antar domba kadang-kadang juga berantem. Mungkin Bapak Ibu, Saudara, anak-anak bisa lihat ya di YouTube itu, domba, antar domba itu bisa beradu tanduk. Bayangkan kalau tanduknya sampai terluka bahkan lepas, maka si gembala akan mengobatinya. Tantangan dari luar banyak. Ketika cuaca ekstrim, maka si gembala akan menuntun domba-dombanya agar mendapat perteduhan. Ketika ada serangan dari binatang buas, maka si gembala akan menuntun untuk domba-domba aman, dan ia berani bertarung melawan binatang buas itu. Supaya apa? Supaya domba-dombanya aman. Jadi tujuan menggembalakan adalah untuk keamanan bagi domba-dombanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari metafora itu, kemudian dalam Perjanjian Lama, seperti bacaan kita hari ini,
dalam Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 3 dan ayat 7 sampai 8, kita melihat, kita menemukan makna gembala itu ditujukan untuk para pemimpin Israel. Gembala adalah para pemimpin Israel yang dipercaya oleh Allah dan bertanggung jawab memimpin bangsa Israel agar hidup dalam kasih, dalam pimpinan Tuhan. Itulah yang terjadi. Alkitab mengajak kita melihat siapakah para gembala itu. Mereka adalah para pemimpin yang diberi kepercayaan. Jadi saudara, kata diberi kepercayaan merupakan kata yang melekat. Kata ini menunjukkan bahwa Allah memberikan anugerah kepada seseorang untuk memimpin, untuk melindungi, untuk mengayomi, untuk mengarahkan. Juga memotivasi. Apa yang terjadi dengan para pemimpin bangsa ini? Kita menemukan dalam Yeremia pasal 23 ayat yang pertama. Dikatakan dalam Alkitab ini, celakalah para gembala. Celakalah para gembala. Ada apa dengan gembala-gembala itu? Saudara bisa membuka lagi dalam bagian lain di kitab Yehezkiel misalnya. Kita menemukan mengapa para pemimpin itu, mengapa para gembala itu disebut celaka. Karena mereka tidak menggembalakan domba-domba milik Allah. Mereka yang diberi kepercayaan untuk memimpin umat. Hidup dalam kasih karunia Allah, ternyata abai terhadap panggilan itu. Dan dalam kitab Yehezkiel dengan jelas dikatakan mereka sibuk menggembalakan dirinya sendiri. Sibuk menggembalakan dirinya sendiri. Apa artinya? Ketika mereka dipercaya untuk mensejahterakan domba-dombanya, mereka justru mencari kesejahteraan bagi dirinya sendiri. Ketika mereka diminta untuk membuat domba-dombanya merasa aman, mereka justru mencari keamanan bagi dirinya sendiri. Ketika mereka diminta untuk membuat domba-dombanya tertuntun menuju padang yang berumput hijau, mereka membiarkan domba-domba itu menjadi liar, tak bergembala. Maka Tuhan mengatakan celakalah para gembala. Dan pada bagian berikutnya, ayat yang kedua, Tuhan mengatakan, aku akan membalaskan perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Aku akan membalaskan kepadamu perbuatanmu yang jahat. Itu artinya tindakan abai, pembiaran adalah kejahatan. Ketika membiarkan domba-domba yang dipercayakan untuk hidup dengan baik, untuk hidup dengan layak, itu adalah tindakan yang jahat. Membiarkan domba-domba mengalami celaka, itu tindakan yang jahat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pertanyaannya, mengapa para gembala itu abai? Mengapa mereka membiarkan? Mengapa mereka memikirkan dirinya sendiri? Karena tidak ada hati gembala dalam diri mereka. Tidak ada hati yang menggembalakan. Disinilah kita bisa belajar, saudara. Ketika Tuhan memanggil setiap orang yang percaya menggembalakan satu sama lain, kita ingat dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17, Tuhan Yesus
mengatakan kepada Petrus, dan itu panggilan buat kita semua, gembalakanlah domba-dombaku. Di situ Tuhan Yesus memanggil setiap orang yang percaya kepadanya untuk menggembalakan domba-domba milik Allah. Siapakah gembala-gembala pada masa kini? Saya dan saudara, kita semua. Gembala-gembala masa kini adalah setiap orang yang percaya kepada Allah, yang diberi kepercayaan, yang dipercaya untuk menggembalakan kehidupan. Jadi, saya dan saudara, siapapun itu, laki-laki, perempuan, orang muda, anak-anak, orang tua, semuanya adalah umat Allah yang dipanggil untuk menggembalakan kehidupan. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan supaya kita menjadi gembala yang baik dengan hati gembala, bukan gembala yang jahat? Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung. Dalam Injil hari ini, kita menemukan Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-34. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita menjadi gembala yang baik dengan hati gembala. Pada waktu itu diceritakan Tuhan Yesus capek. Bersama murid-muridnya, mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka capek, makan pun tidak sempat. Waktu itu Tuhan Yesus ingin menyepi bersama murid-muridnya, istirahat sejenak. Namun tanpa diduga, banyak orang mencari dia. Banyak orang mencari Tuhan Yesus untuk mendengarkan berita mulia, untuk mendapatkan pemulihan. Dan yang terjadi, mereka begitu militan mencari Tuhan. Tuhan Yesus begitu kasihan. Ia melihat orang-orang itu seolah tak bergembala. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang melawat mereka. Mereka dalam keadaan terpuruk, tertekan, kesepian. Dan dikatakan dalam Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasih itulah yang menjadikan Tuhan Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Banyak orang membutuhkan pertolongan, banyak orang membutuhkan dukungan, banyak orang memerlukan pelukan dan cinta kasih. Demikian pula ketika kita dipanggil untuk menjadi gembala bagi bangsa. Diawali dari hati yang penuh dengan belas kasih. Hati yang penuh dengan belas kasih pasti akan membuat seseorang menghindarkan diri untuk mementingkan dirinya sendiri. Menghindarkan dirinya untuk mengutamakan dirinya dibanding yang lain. Gerakan batin itu membuat seseorang dipenuhi dengan cinta untuk memperhatikan kehidupan yang lebih luas. Ia tidak akan abai pada penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini di masa pandemi ini, dunia membutuhkan peran serta banyak orang. Semua orang dalam situasi yang sama, takut, cemas, tertekan. Semua orang bisa jadi merasakan kesepian yang luar biasa, tekanan ekonomi yang begitu berat. Banyak orang menjadi korban pinjol karena bagaimana untuk bertahan hidup? Susah sekali, sementara pinjol itu menekan begitu berat.
Mereka begitu tertekan, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Dan bahkan bukan hanya itu, jatuh tertimpa tangga, diteriakin orang sebagai orang yang jahat lagi. Begitu teror yang luar biasa. Ngeri. Kalau kita membaca teror-teror dari orang-orang yang terjebak di pinjol itu, ngeri. Kata-kata yang kasar, yang tidak manusiawi. Saya membayangkan, yang nulis itu apa tidak punya hati? Yang menuliskan kata-kata itu, di mana perasaannya ketika ia terpuruk, ketika ia dalam situasi yang sulit? Mengapa orang sudah jatuh, tertimpa tangga, masih diinjak-injak, masih harus dikata-katai dengan kata-kata yang tidak senonoh? Ngeri, saudara. Di mana hati nurani? Disinilah, saudara, kita dipanggil untuk mengikut gerak Tuhan Yesus. Hati gembala, hati yang penuh belas kasih. Dan kita dipanggil bukan untuk diri kita sendiri, melainkan gerak yang meluas. Jika hari ini tema kita adalah gembala bagi bangsa, maka setiap tindakan kita sekecil apapun dalam cinta kasih, dalam belas kasih kepada banyak orang, itu merupakan transformasi yang mengubah. Pandemi ini menjadi batu uji buat kita semua. Apakah kita masih mempedulikan diri sendiri atau peduli pada kehidupan? Pandemi ini mengajarkan pada kita untuk memiliki bela rasa. Ketika ada sanak saudara, ada teman kita, atau mungkin orang yang tidak kita kenal, dan kita tahu orang itu terpapar virus COVID-19, apa yang kita lakukan? Gembala bagi bangsa akan bertindak bagi mereka. Kita bisa berkoordinasi dengan banyak orang, memberikan pertolongan. Mungkin kita mengatakan, loh takut, kan sekarang ini harus isolasi mandiri. Ada banyak cara untuk kita menyatakan pertolongan. Ada gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan. Dan di GKI Gejayan ini, gerakan-gerakan untuk berbela rasa, untuk berbagi kasih, terus digemakan. Ini panggilan kita untuk menyatakan bela rasa Allah. Ini kepedulian kita. Dari sini kita akan membagikan belas kasih Allah, bela rasa Allah bagi kehidupan. Dan pasti ada perubahan. Saudara yang dikasih Tuhan, gembala bagi bangsa dimulai dari hati yang penuh belas kasih. Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan banyak. Ada banyak gerakan-gerakan yang bisa diwujudkan baik pribadi maupun bersama-sama. Ada sebuah keluarga yang berbelanja di pasar, kemudian dari belanjaan itu membungkusnya dalam bungkusan kecil-kecil, isinya sembako, ada sayuran dan sebagainya, lalu diletakkan di pagar depan rumah dan ada tulisan, silahkan mengambil satu orang satu bungkus. Itu begitu memberkati, itu luar biasa. Sepertinya sederhana, namun kalau tanpa hati gembala yang sederhana itu tidak mungkin akan terjadi. Dan jangan lupa kita mendoakan gembala bagi bangsa yang peduli, yang berempati akan berdoa. Kita mengingat pepatah yang berbunyi, life is fragile, handle with prayer. Hidup kita begitu rapuh, begitu ringkih. Kehadiran seorang pendoa akan meneguhkan.
Mungkin yang didoakan tidak tahu. Dan memang ketika kita berdoa, kita tidak perlu kemudian mengkampanyekan aku sudah berdoa ini dan itu. Namun tindakan doa itu mempersatukan manusia dengan Allah. Tindakan doa itu meneguhkan kehidupan. Kehidupan yang rapuh, kehidupan yang ringkih diteguhkan oleh kehadiran pribadi-pribadi yang rindu untuk menggembalakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku semuanya, kalian pun bisa menjadi gembala bagi teman-temanmu. Kalau ada teman-temanmu yang tidak mengikuti protokol kesehatan, kalian bisa menegur dengan penuh kasih. Itu menggembalakan. Ada banyak tindakan, dan melalui tindakan-tindakan sederhana yang kita kerjakan bersama-sama, kita mentransformasi keluarga kita, kita mentransformasi bangsa ini, kita mentransformasi dunia, kita mentransformasi kehidupan. Dan percayalah, setiap tindakan menggembalakan itu akan mendatangkan peneguhan untuk kehidupan. Engkau yang menggembalakan diteguhkan oleh Allah, sesamamu diteguhkan oleh Allah. Kita bergandengan tangan, kita terpaut hati satu sama lain, dan kita merasakan kekuatan yang hidup dari Sang Gembala Agung yang hidup, Tuhan Yesus, Allah kita, Allah yang beserta kita. Amin. Saudaraku, bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita menyatu dalam doa. Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung, Engkau memanggil kami supaya saling mengembalakan satu sama lain. Maka pakailah kami ya Tuhan, supaya kehidupan yang kami jalani bermanfaat bagi sesama kami, membawa perubahan, mentransformasi kehidupan, keluarga, persekutuan, bangsa kami, juga kehidupan bersama semesta raya di bumi ini. Engkau beserta dengan kami ya Tuhan, Sang Gembala Agung. Dan kami bersyukur sebagai persekutuan di Gereja Kristen Indonesia Gejayan, kami dipanggil untuk mewujudkan panggilan luhur dari Allah. Diberkatilah ya Tuhan gerejamu ini. Engkau beserta dengan para penatua dan keluarganya. Engkau beserta dengan para pendeta dan keluarganya, para pekerja gereja, semua anggota jemaat dan simpatisan, setiap pribadi yang bersekutu di gereja ini, supaya bersama-sama mewujudkan panggilan Allah, menggembalakan kehidupan. Ya Tuhan, diberkatilah kami semua, supaya melalui setiap program-program pelayanan yang kami lakukan, di sana kami hadir dengan hati yang berbela rasa, hati yang penuh dengan belas kasih, hati yang menggembalakan. Dan kami juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini bergumul dengan kehidupan mereka, mereka yang sakit, mereka yang terpuruk, mereka yang mengalami kesepian, mereka yang merasakan hidup ini penuh dengan tekanan-tekanan, mereka yang saat ini mengalami kesulitan dalam usaha, dalam dagang, dalam studi, dalam mencari pekerjaan, pasangan hidup, atau yang lain-lain. Ya Tuhan, Engkau beserta dengan mereka, dan kami bertolong-tolongan satu sama lain untuk saling meneguhkan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Hari ini kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, satukanlah kami di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Semoga setiap keinginan untuk memecah belah kehidupan berbangsa, bernegara dijauhkan. Perbedaan-perbedaan atas nama apapun, semoga tidak membuat kami saling menjatuhkan. Dan kami doakan pemerintahan yang sah, supaya kami dapat mendukungnya, setiap warga negara mendukungnya, agar setiap kebijakan yang ada mendatangkan kebaikan.
Kami doakan untuk rencana yang terus berlangsung, yaitu pemberian vaksin bagi seluruh warga negeri. Semoga semua berjalan dan dalam lindungan-Mu. Kami doakan kebutuhan untuk mencukupkan perekonomian bangsa ini. Semua kami percayakan kepadamu. Juga setiap hal yang dikerjakan oleh negeri kami, semoga diberkati dan menjadi berkat. Ya Bapa, kami serahkan semesta raya bumi ini dalam anugerah-Mu. Pandemi ini mengingatkan kami semua supaya kami peduli pada bumi, dan supaya kami semua menggembalakan kehidupan, termasuk merawat kehidupan bumi ini. Jadikanlah bumi lestari, dan pakailah kami untuk menjadi pelestari ciptaan Allah yang baik ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan pada kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, untuk menanggapi firman Tuhan, marilah bersama-sama kita mengucapkan pengakuan imam rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama kita mengumpulkan persembahan kita. Adapun ayat yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Mari kita baca bersama-sama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Mari kita mempersembahkan bagi kemuliaan Tuhan.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah yang senantiasa boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, pekerjaan maupun usaha kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah kami terima. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati, agar persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu dan boleh dipakai di dalam gereja-Mu ini. Tuhan, kiranya Tuhan juga memampukan setiap kami, untuk kami boleh mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah Tuhan doa syukur kami. Kami berdoa di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus selalu menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan oleh Sang Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus, gembalakanlah domba-dombaku. Maka sekarang semuanya, anak-anak, kalian yang masih muda, ibu bapak, kakek nenek, semuanya, mari kita wujudkan panggilan ini. Menjadi gembala bagi bangsa, melalui tindakan-tindakan sederhana yang berangkat dari hati kita, hati gembala. Maka dalam berkat Tuhan, kita mewujudkan panggilan ini, kita menerima berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin.